mau beli lampu LED neon ini ya, kalian dapat pilihan. Dia bisa beli 5 meter, bisa beli 3 meter nggak salah ya. Iya. Bisa beli 3 meter. Dia ada banyak pilihan. Dia ada pilihan biru, biru tua, merah, apalagi biru dan sebagainya lah. Dan sebagainya lah. Ada kuning apa-apa. Jadi lampu LED strip ini tergolong murah harganya. Harganya cuma 30 ribuan ya. Yes, udah dapat 5 meter di toko online ya kan. Sebenarnya ada sih kalau lampu ambient light itu yang sekarang bisa ubah-ubah warnanya. Tapi harganya kan lebih mahal ya, kita bilang 300 ribuan. Nah, ini cuma 30 ribu lah. Nah, kalau ini kan cuma 30 ribuan. Beda. Tapi yang saya suka dari lampu jenis ini, dia kan lampu neon. Kalau dari kayak macam garis gini, dia nyala semua. Nyala semua. Kalau yang lampu yang bisa ubah-ubah warnanya itu yang lebih mahal 300 ribuan. Dia cuma pakai lampu laser, kemudian semacam dia ada tali itu kan, terus lampu lasernya tembak. Terus sepanjang tali itu yang paling kuat cahayanya dari sini, gitu kan, sampai sini cahayanya malah makin redup. Itu yang saya nggak suka. Tapi positifnya dia bisa ubah-ubah warnanya dari HP. Kenapa saya pasang lampu ambient light ini warna ice blue? Karena dari orinya Cortez kan udah ice blue ya kan. Lampu kolonnya udah ice blue, lampu cup holdernya di konsol box ini udah ice blue, lampu pintu di sini bawah udah ice blue. Jadi saya pikir kalau saya pasang yang seperti laser itu bisa ganti gonta ganti warna. Nanti di sini nanti gak sinkron, nanti di sini warna hijau ya kan, di sini tetap warna ice blue, kita gak bisa ubah. Ya udah, kalau kita pilih langsung ice blue aja lah ya kan, yang warna fix lah ya kan, langsung warna fix, gak usah ubah-ubah tanpa ribet ya kan. Minimalisir budget juga ya kan. Ya budget lebih oke lah ya kan. Buat kalian yang Cortez tipe L juga bisa pasang optional lampu ice blue, jadi dia kayak macam ori ya, itu bilang ori dari pabrik. Terus kalau kalian beli lampu 5 meter ini, kalian dapat kayak macam satu kotak inverter itu tujuannya bukan untuk memutuskan arus sih. Kalau misalnya ada konslet apa gimana, itu tujuannya kayak macam AC ke DC. Kalau kalian tanpa itu ya gak bisa ya kan. Terus itu sebenarnya beli lampu itu langsung dicolokkan ke arus rokok. Ya sebenarnya bisa kalau kalian mau iseng ya kan, kalian beli. Tes. Kita juga tes dulu ya kan. Kalian beli terus kalian colok ke lampu lighter itu ya bisa nyala, ya kan. Kemudian cara pasangnya. Cara pasangnya kemarin 5 bulan yang lalu kita pasang ke Michael Audio. Saya ada lihat ya kan dia gimana pasangnya. Yang saya lihat ya, awalnya dia buka door trim ya pasti dong, karena kan kita mau pasang di bagian door trim. Dia buka door trimnya, kemudian ada 5 baut. Jadi baut 5 itu kita longgarkan seperti itu. Dia kan ada gap kan, kita longgarkan bawahnya. Kemudian dia ada kebuka dikit, ya udah kita kesempatan masuki lampu neon ini. Terus di ujungnya dia bor. Kalau enggak ya nggak bisa. Tetap harus bor dikit supaya kabelnya bisa masuk. Ya, betul. Nah, sekarang permasalahannya lampu neon ini gimana cara sambungnya? Tak tahunya dia kabelnya ada kayak satu tali gitu, dia ada 2 gitu. Kalian nanti potong dikit kan, dia ada 2 cabang, yang satu positif, yang satu negatif. Nanti kalian tinggal sambung aja solder positif sama negatif. Ya udah bisa nyala. Sambungin ke lampu kota seperti biasa. Nah, kalian mau sambungin ke lampu kota, mau lampu mana, lampu ini yang atas ini bisa juga. Jangan tinggal tekan nanti dia nyala. Kalau saya lampu kota, pasang di lampu kota. Supaya lebih sinkron ya kan. Betul. Nggak nyambung nanti. Betul. Terus itu setelah 5 bulan kita kan masa percobaan juga, apakah lampunya tahan. Ternyata lampunya nggak begitu bagus ya, dia bilang kan. Jadi dia menghasilkan lubang-lubang flare hitam itu. Iya. Betul, dia kayak macam kena air gitu. Hitam itu nanti ada videonya ya kan. Itu terus di ujungnya itu kalau kalian nggak silen, itu bisa mengeluarkan setruman gitulah.
Jadi kalau aku juga sudah sering kena gitu ya kan. Terus nanti kita ceritakan yang itu. Dari Michael Audio kita pindah ke lampu ini guys, lampu depan ini. Jadi ini masih di Michael Audio, masih di tempat yang sama. Kita pasang lampu ini, pasang audio 3-way juga. Jadi gimana teknisnya? Jadi si Michael Audio ini dia pasang ada lampu LED strip, cuma yang Yang strip. Yang strip, jadi ada titik-titiknya gitu guys. Dia ada titik-titik. Dia juga lampu sambung ke lampu kota. Kemudian setelah pasang dia kayak terang kali. Silau kali. Dia langsung dari atas langsung sorok ke bawah, tembak ke bawah. Jadi kayak macam silau kali lah. Dari luar pun nampak kali lah. Jadi terus dari Michael Audio itu kita bawa pulang juga kurang puas ya kan? Ya kurang puas sih. Jadi kita rombak lagi. Kita buka lagi panel bootnya, kita rapihin ya kan, gimana supaya dia nggak silau. Tanya kita pindahin ke bagian belakangnya. Ya, bagian dari di balik wood panel ini lah. Di balik wood panel kita pasang. Terus kita dia ada kayak semacam apa untuk controller gitulah. Controller RGB itu kalian bisa cari aja, itu murah. Itu bisa mengubah mode, keterangannya silaunya. Jadi kalian tinggal tekan aja. Jadi kalian tinggal tekan. Dia bisa kedap-kedip, bisa breeding. Kalau sekarang yang kita pakai itu pakai breeding punya. Jadi ala-ala S-Class ya. Kalau S-Class dia kayak macam running scene. Iya, running dia. Jadi kita buka AC langsung sap, ada biru-birunya lewat gitu. Sebenarnya ya cukup ribet ya kan, kita pasangnya buka terus. Kita buka mau nggak pasang terus lah. Sampai benar-benar dia kalian puas sendiri guys. Betul. Terus ini kontrolnya kita sembunyiin di balik setir ini ya supaya lebih rapi. Terus di bagian tengah ini kita hilangin cahayanya supaya kayak ada gradiasi gitu lah guys. Betul. Supaya ini kan tengah kan udah ada AC. Jadi ya ngapain kita sorot ya kan? Yes, betul. Jadi ini warna biru yang lebih gelap. Kalau kita pasang ice blue kan dari Molton guys. Betul sekali. Terus ide selanjutnya kita sebenarnya sudah beli itu yang tadi, beli sendiri ya kan, ambient light. Betul. Kita tes pasang di bagian ini, depan dashboard ini, itu hasilnya silau. Kena kacanya gitu guys. Jadi kita mengemudi langsung tembak ke atas, ya nampak sih ambient lightnya kan jelek. Iya. Jadi kita memutuskan untuk tidak pasangnya guys. Betul. Terus setelah kita mencari mungkin titik-titik yang dipasang itu bagus, ya kita pertama incar konsol box pasti di bagian tengah ini. Terus di atas ini tadi sudah dipasang juga meja. Di atas jok belakang ini ada meja. Itu kalau kalian belum lihat video pemasangannya silahkan dinonton, silahkan diklik di sini ada like ya. Jangan lupa untuk subscribe juga. Betul. Terus teknisnya boleh dijelaskan bro? Ya, setelah 5 bulan kita masa percobaan lampu ambient lightnya, tak taunya sebelah kiri penumpang depan dia kayak macam titik-titik. Paling parah itu. Nah itu yang pertama-tama kita ganti lagi kayak macam 1 meter lah kita bilang. Kita ganti baru supaya dia hilang titik-titiknya. Kemudian seperti tadi pasangnya gimana ya kan. Terus kita lanjut ke bagian konsol box tengah. Itu bagian tersusah menurut saya. Kenapa? Setelah saya tadi lihat tukangnya pasang ya kan, dia kayak macam kesusahan di antara mau buka konsol box tengah yang ini atau yang sebelah kiri. Kalau yang sebelah soft touch ini yang kotek, dia kalau buka takut tukangnya nggak bisa klep lagi, nanti bisa longgar kata tukangnya. Jadi saya bilang, wah gimana nih bro. Terus kata tukangnya, ini panelnya bisa buka gak? Saya bilang bisa. Sama AC-nya bisa buka gak? Bisa, saya bilang. Udah dia buka, totalnya nampak lubang di bagian belakang. Saya bilang ya udah bor dari sana aja, nanti kabelnya lewat dari jalur sana. Ya udah saya suruh dia bor 2 titik dan ternyata berhasil guys, bisa lewat. Tadi saya pikir sama tukangnya entah gimana lah ya kan, pasang kabelnya supaya agak nampak kan. Kalau kabelnya dari luar nampakan jelek bro, ya kan? Yes. Jadi kita usahakan supaya kabelnya nggak nampak seperti OEM loop. Jadi ya hasilnya sih saya sangat suka sih.
sangat kayak macam original punya lah. Terus kita lanjut ke bagian belakang. Bagian belakang dia seperti biasa, kalau mau sambung kabel pasti masuk dari bawah ke atas, terus dia pasang lampu ambient lightnya. Terus kabelnya lewat dari jalur bawah, dari kiri di bawah karpet ya kan, sambung ke kanan karpet, terus sambung lagi ke depan. Saya lihat tukangnya sambung ke lampu kota depan itu, kaki punya ya kan. Kemudian lanjut ke bagian atas. Bagian plafon ini saya lihat gampang sih, saya lihat tukangnya kan. Jadi dia bongkar dulu, ini buka, ada 2 baut, tinggal buka, tinggal lepas. Kemudian sambung kabel dari tengah ke kiri, masuk lagi ke pilar A, terus sambung lagi ke tengah tadi. Jadi dia sambung ke bagian tengah konsol box ini punya lah arusnya. Jadi kemudian ya tukangnya pasang sih. Hasilnya cukup rapi, lumayan oke sih. Jadi kayak macam seperti punya Innova Ribbon kan. Ini warnanya warna biru. Betul, warna biru. Di belakang ini jok juga warna biru. Itu kita belinya 2 meter aja ya. Betul. Cuma kayak birunya kurang gelap ya. Sebenarnya gue pengen banget pasang punya kepunyaan Innova Ribbon sih. Namanya apa? Lampu plafon lah. Lampu plafon punya Innova Ribbon. Gitu. Masalahnya Innova Ribbon itu gak ada sunroof. Jadi kalau waktu kita pasang, saya bingungnya nanti kita buka tutup sunroofnya gimana. Nah itu yang menyebabkan saya gak jadi beli ya kan. Kalau bisa saya udah pasang. Jujur punya Innova Ribbon lebih cantik sih. Kalau punya Kotek kan lebih flat ya kan. Ya udah. Expander di channel kan bisa ya kan. Nah, karena dia kan ada sunroof. Gak ada sunroof. Jadi tapi kayaknya saya dengar ada garasi 607 dia bisa pasang sih. Punya Innova Ribbon, kemudian switch untuk sunroofnya dia bisa pasang. Nanti saya coba ke sana lah. Ya. Makanya kalian tetap dukung channel ini guys. Betul. Tetap like dan komen lah, share ke teman-teman kalian juga. Terus setelah pasang, ya udah beres lah ya kan. Ya, jadi di bagian depan ini sudah bisa dibilang cukup lengkap lah untuk bagian penerangan ya kan. Cuma yang di bagian belakang itu masih kurang bisa dibilang. Dari sisi pintu belum ada lampu LED kolong, kolong belakang kolong sini ya, next project lah kita bilang. Nanti beli S10 kita pasang lagi ke lagi servis ya kan. Jadi proses pengerjaannya berapa lama bro? Tadi lebih kurang 5 jam lah. Saya tunggu tukangnya. Waduh, sebenarnya saya kasihan lihat tukangnya. Kalian bayangin tukangnya kerja dari jam 10 nggak makan siang loh, sampai jam 4 tadi nggak makan demi buat ini semua. Yang paling susah tadi yang tengah lah. Yang tengah tukangnya pusing mikir jalur kabelnya lewat mana ya. Tapi ya terakhir libur juga ya. Terakhir libur, mantap sih. Tapi gak kelihatan juga. Gak kelihatan, original ya kan. Original look. Tapi kan di dalam mau libur. Buat tengah ini tadi 1 jam saya paling ingat. Pusing ya kan. Sebenarnya masih ada sisa berapa meter tadi ya? Masih banyak. Ya? Kita masih ada mungkin sisa 5 meter. 5 sampai 6 meter. Paling belakang ya. Nah, sebenarnya kita mau pasang di baris ketiga sih. Seperti Hyundai apa tadi? Staria ya? Staria. Jadi ada ambient light-nya. Nah, tapi ya baris 3 jarang yang duduk ya kan. Jadi mendingan itu lampunya mungkin buat cadangan aja, mau tahu rusak ya kan. Betul. Rusak keempatnya. Jadi kita rusak tinggal ganti lagi ke laki servis. Memang top sih sana. Yes. Kalau soal untuk harga biaya pemasangannya terjangkau. Tapi ya tergantung daerah kalian masing-masing. Kita gak bisa ngomongin harga pasangnya, menjamin kalian lah. Karena kan ini tergantung tukangnya, ya kan. Sebenarnya jujur ini pasang ini pun gak gampang sih. Kalian bayangin, saya lihat di Michael Audio dari sisi pengemudi pintu kanan, terus dia masuk lagi jalur tarik jalur kabel ke sisi pintu kiri, terus masuk lagi ke sisi pintu belakang kiri, tarik lagi ke kanan kiri belakang. Waduh, itu banyak kali waktu, banyak PR. Belum lagi kalau udah solder tiba-tiba putus. Waduh, itu kan talinya kan kabelnya tipis sekali. Ya. Jadi ini
kalau yang depan nih teknisnya cuma diselipkan ya. Kalau yang sebelah Betul. sini Kita sebenarnya kebanyakan selipkan sih. selipkan aja ya. Ini selipkan cuma meja belakang lah. Kita buat lem. Mau Ya tahu kan? kalian mau Apa double tip. mau apa pasang sendiri ya kan. Ah, betul. Mudah-mudahan bisa jadi referensi lah Betul, untuk betul. kalian. Jadi setelah pasang ini Kotex ini kayak macam jadi naik kelas ya kayak kita bilang. Iya. Jadi kayak macam S kelas kalau duduk di belakang. Jadi- Cuma kursi belakang belum terlalu empuk lah. Yes. Jadi pengen cepat-cepat malamnya ya kan. Betul betul betul. Jadi kalau malam ini ya lebih enak aja gitu guys, lebih nyaman, lebih mewah, gak silau. Yang paling penting itu gak silau lah guys. Kalau lihat di mata kayak macam enak kali kita lihat. Yes. Kalau yang pertama itu silau kali, yang warna biru ini ya mendingan sih gak usah. Ini sebenarnya Berarti lampu Lazy Eyes ini. Yes. Dia lihatnya agak terang tapi kayak macam soft kita bilang. Ini di bagian ujung tepi ini sudah apa? Betul. Ini bawaan dari kalian beli Embela ini, jadi sudah ada kayak plastik penutup gitu lah guys. Pakaian nggak kesetrum gitu terus guys. Betul. Sebenarnya bukan bawaan sih. Bukan bawaan. Tadi saya di Lucky Service dia dikasih ini, dikasih penutup supaya dia nggak kesetrum loh. Tapi bukan bawaan. Ada bawaan ada. Cuma nggak cukup ya. Nggak cukup, pasti nggak cukup. Dikasih lagi ya. Dikasih lagi tadi. Makanya terima kasih banyak ke Lucky Service Yes. di Jalan Katamso tadi depan sekolah sekolah apa? WR Supratman nggak salah. Ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kita kali ini. Seperti biasa jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian guys, supaya kita lebih semangat lagi memberikan konten kepada kalian semua guys. Oke, dadah.